engineering, yaitu front end engineering design atau yang bisa disebut dengan FIT. Oke, sebagai planning engineer, peran kita dalam FIT sangat penting. Pada fase ini kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan proyek termasuk jadwal, sumber daya, dan resikonya telah dipersiapkan dengan matang untuk mendukung keberhasilan proyek dalam fase eksekusi nantinya. Jadi ini sebenarnya Bu Dewi, maaf. Iya. Ada yang lain kelihatan kah? Saya belum share. Oh, yang belum. Oke. Belum. Jadi 1 jam ke depan ini memang singkat ya untuk membahas si FIT ini. Jadi kalau kita bikin persentage misalnya 100%, FIT ini kita peran sebagai planning engineer itu bobot kita ya, itu sekitar 80%. Maksudnya 80% adalah kita nggak setiap, ini beda dengan FPC atau EPC, kita nggak setiap hari sibuk gitu. Jadi dalam seminggu misalnya kita ada waktu sibuknya dalam seminggu 3 hari atau 4 hari, itu udah untuk bikin report, untuk remind ke tim, atau bikin forecast atau dan lain-lain sebagainya. Jadi FIT ini lebih santai tapi ini sangat krusial. Oke, kelihatan ya? Nah, saya membagi FIT itu menjadi 3 kelompok ya. Jadi kalau teman-teman lihat FIT itu apa sih bedanya? Kalau kita lihat ada desain basic, ada proses desain, ada basic, ada post basic. Sebentar ini kok tutupan, sorry. Oke, saya membaginya menjadi 3, yaitu desain basic, proses desain package, dan basic desain package. Jadi di FIT ini tuh ada 3 kelompok. Pasti teman-teman tahu nih, suka dapat, misalnya dapat job desain basic, apa sih proses desain basic tuh apa gitu. Jadi kita tahu scope kita tuh yang mana. Jadi di desain basic itu di FIT itu saya membagi 3, desain basic, proses desain basic, dan basic desain package. Jadi di desain basic itu adalah tahap awal dari di mana klien mengidentifikasi spesifikasi umum, kebutuhan, misalnya kita buat kilang atau buat pabrik kimia gitu. Jadi tujuan dari si kilang atau di si pabrik kimia tersebut, tahap ini melibatkan keputusan dasar mengenai kapasitas kilang atau kapasitas dari pabrik kimia, jenis produk yang dihasilkan, dan standar lingkungannya seperti apa. Contohnya misalnya seperti ini. Dalam proyek kilang ya misalnya gini. Di basic design ini, klien mungkin menentukan bahwa kilang harus memiliki kapasitas produksi 2.000 barel per hari dan mampu mengelola minyak mentah untuk menghasilkan bensin dan diesel, misalnya gitu ya. Atau di pabrik, kita buat di pabrik kimia ya. Jadi di pabrik kimia petrokimikal ya, kita bisa bilangnya petrokimikal. Jadi di desain basicnya, basic desainnya untuk petrokimikal itu adalah klien menentukan bahwa pabrik harus menghasilkan 1.000 ton amoniak per tahun gitu. Itu targetnya dia gitu. Jadi di sini ada feed available, ada produk goals-nya, ada utility-nya. Nah, utility-nya tuh apa aja di situ. Nah, ini ditentukan oleh si kliennya. Jadi desain basic ini areanya si klien. Terus masuk ke proses desain package. Di project desain package ini ada yang namanya license of design. Terus paket spesial desain apa sih? Jadi misalnya gini, di proses desain package adalah disiapkan oleh kontraktor atau vendor yang memiliki keahlian khusus. Gitu. Tahap ini melibatkan perencanaan detail proses pengolahan dan spesifikasi peralatan yang diperlukan. Jadi kayak gini, kontraktor yang ahli dalam teknologi kilang atau pabrik kimia, petrokimikal merancang unit destilasi dan unit cracking gitu, serta menetapkan spesifikasi teknik untuk semua peralatan utama. Jadi dokumen-dokumen ada paket spesial desainnya di sini. Jadi
dokumen utamanya yang ada di sini adalah detail process description dan equipment datasheet. Terus kita ke basic design package. Nah, basic design package ini adalah gabungan dari desain basic dan proses desain package gitu. Jadi menggabungkan hasil dari basic design dan proses desain package menjadi satu paket lengkap. Atau kita sebelum dilakukan EPC atau EPC. Kontraktor itu kemudian menyusun paket ini dengan detail yang cukup untuk memulai pengadaan atau konstruksinya. Jadi contohnya misalnya kontraktor EPC mengintegrasikan informasi dari tahap desain sebelumnya dan menyusun tata letak akhir kilang misalnya, atau petrokimikal, pabrik kimia. Menentukan spesifikasi akhir dari semua peralatan dan menyiapkan dokumen pengadaan. Jadi dokumen utamanya berupa detail plot plan, terus ada PNID di sini, terus ada jadi ada PFD gitu. Jadi basic design ini adalah gabungan dari desain basic dan proses desain package. Nah, kalau kita tahu skupnya kita, misalnya ada paket pekerjaan, kita juga jadi tahu gitu, oh paket kita tuh memang di area sini gitu. Terus saya juga membagi berdasarkan areanya ya, jadi skupnya itu skupnya kontraktor atau skupnya si klien. Jadi desain fit itu desain basic, proses desain package, saya membagi menjadi 3 bagian. Itu jadi ada desain basic yang memang ya warna putih ini adalah skupnya klien gitu. Terus proses desain package sama basic desain package itu skupnya kontraktor. Jadi terus ada lagi yang step kedua adalah si klien bisa desain basic dan proses desain package, proses desain package itu skupnya klien, dan kontraktor hanya basic desain package-nya aja, bisa seperti itu. Atau yang ketiga adalah semuanya desain basic, proses desain, basic desain package itu semuanya adalah skupnya klien, dan si kontraktor hanya EPC-nya aja atau EPC-nya aja yang detail desain ini. Jadi kalau saya dua kali fit ya, dia ada di area sini. Jadi klien di area sini, kita masuk ke desain proses desain package sama basic desain package. Terus saya juga pernah yang ini sisi klien, ini adalah sisinya kita kontraktor. Jadi sebelum EPC kita melakukan tiga phase ini. Nah, oke, saya lanjut ya. Terus scope kita sebagai planning engineer apa sih? Nah, di sini saya hanya fokus untuk posisi kita sebagai planning engineer. Jadi saya akan sharing ya untuk schedule-nya seperti apa, terus apa aja sih deliverable-nya, itu penting kan? Karena pada saat misalnya kita interview ya di suatu perusahaan gitu kan, yaitu perusahaan katakanlah di perusahaan luar gitu, perusahaan luar itu pasti ditanya deliverable-nya itu apa sih untuk disiplin A, disiplin B, disiplin C gitu. Jadi saya membuat satu summary yang bisa dipakai teman-teman, itu bisa dipelajari ketika nanti interview ditanya, itu pasti ditanya. Dan dia nanyanya tuh random gitu. Misalnya dia akan tanya untuk disiplin proses atau disiplin piping, itu apa aja dari deliverable-nya. Oke, saya akan kasih tahu sedikit. Jadi saya bikin summary dan itu bisa dipakai teman-teman nanti ketika persiapan interview keluar. Nah, ini dia. Jadi apa sih yang perlu kita ketahui ketika kita handle project fit? Yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu nih deliverable-nya seperti apa. Deliverable-nya instrumen. Jadi kan ada engineering,
Jadi kita khusus mengerjakan engineering. Jadi engineering itu ada beberapa disiplin, kayak misalnya instrumen di sini, ada electrical di sini, ada safety, ada proses, ada piping, sipil dan lain-lain sebagainya. Nah, yang perlu kita ketahui dari variable-nya seperti apa? Katakanlah misalnya di instrumen kita punya ini namanya control system specification atau bla 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 bla. Nah, kalau kita interview, ini bakal ditanya nih. Ini ditanya. Tapi dia random nanyanya enggak. Misalnya kita disuruh dia menyebutkan dari variable proses apa aja. Itu kayak yang susah-susah gampang gitu. Kita tahu, kadang kita tahu ya, kita ingat gitu. Tapi ketika kita interview ngeblank aja semua. Nah, ini pentingnya kalau mau interview mempersiapkan, nggak usah diapalin, kita cukup membuatkan summary seperti ini. Terus nanti kalau interview kita lirik-lirik dikit, kita bisa sebutkan. Tapi diusahakan untuk kita tahu gitu dari variable-nya apa aja. Nah, ini penting banget, ini pasti ditanyakan. Terus yang kedua adalah ini nanti saya akan masuk ke schedule ya. Jadi ini adalah dari variable yang harus kita ketahui ketika kita mendevelop sebuah schedule gitu. Jadi kita tahu dari variable untuk proses itu apa, dari variable untuk si safety itu apa, kita harus tahu. Dan kita juga harus tahu ya kontrak dari si schedule itu, kontrak dari project itu dia bicara apa. Misalnya ada paket-nya, paket untuk paket 1 sampai paket 10. Nanti saya kasih tahu schedule-nya, ada saya punya schedule yang bisa teman-teman bayangkan gitu. Misalnya ketika kita bikin fit, ini loh yang harus kita develop ini. Terus kita juga tahu harus kalau kita interview juga kita harus tahu di sini ada step for develop fit, gimana kita mendevelop sebuah schedule gitu dalam project tersebut. Misalnya ini udah saya samarikan, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada, tentu saja kita harus tahu ya master document list ini seperti apa. Dan master document itu dari mana sih? Biasanya ada namanya engineering manager. Engineering manager akan mendevelop deliverable juga dokumen-dokumen yang akan disubmit sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan paket kontrak. Jadi terus kita juga harus tahu gitu scope aktivitas dari project tersebut tuh apa gitu. Nah, ini penting banget ya. Jadi jangan mentang-mentang fit itu kelihatan mudah, cuman engineering aja, tapi kita nggak tahu dalamannya. Ini penting. Jadi kontraktor harus dibaca, terus paketnya seperti apa, terus cara dia untuk bikin logiknya seperti apa. Nah, itu ada caranya. Jadi ketika kita membuat logik itu juga ada caranya. Nanti saya kasih tahu cara. Terus kita harus tahu juga date-nya itu dari kapan sampai kapan. Itu penting banget. Terus kita harus tahu milestone-nya itu seperti apa gitu. Itu satu hal yang harus kita ketahui di awal gitu. Milestone-nya itu apa aja gitu. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam sebuah schedule. Terus kita harus tahu nih critical path-nya tuh apa aja. Terus ada cara kita membuat man hours loading-nya tuh seperti apa. Nah, itu penting banget ya. Nah, bagi sebuah perusahaan yang kontraktor luar, misalnya kita kerja di perusahaan di Indonesia, tapi perusahaan kontraktor luar, mereka itu udah ada prosedurnya gitu. Nanti saya kasih tahu prosedur untuk membuat logiknya atau prosedur untuk membuat man hour loading-nya seperti apa. Jadi memang benar-benar kita ada prosedurnya dan kita nggak usah bingung lagi untuk menentukan ini logiknya kemana, ini kemana. Nggak perlu bingung karena sudah ada prosedurnya. Terus ada lagi nih, kita harus mengetahui juga increment step-nya. Nah, ini penting nih. Biasanya ini ada di kontrak. Nah, ini dia nih. Ini ada di kontrak. Star misalnya kita buat dia berapa. Star itu star. Terus ada IFAR. Ini biasa ya. Biasa dalam sebuah schedule ya. Tapi di fit yang lebih, misalnya yang value-nya lebih besar, dia akan step-stepnya ini akan lebih detail lagi. Gitu. Ya ada rejected-nya juga dihitung. Terus ini C2, C3, dan EV-nya. Nah, teman-teman harus tahu juga nih increment step-nya tuh seperti apa. Nah, ini dia. Jadi itu juga ditanyakan ketika teman-teman interview. Misalnya saya katakanlah
kita interview di salah satu perusahaan kontraktor, misalnya Worley, gitu. Worley di Qatar. Nah ini ditanyakan nih, ini saya kasih bocoran. Dia tanyakan ini nih, dia tanyakan increment step-nya tuh apa aja dalam sebuah schedule tuh apa aja. Untuk mendevelop sebuah schedule, increment-nya tuh apa aja, terdiri dari apa aja. Nah, terus dia akan tanya ke kita gitu, kamu menentukan ini berdasarkan apa? Gitu. Nah, kalau ini adalah berdasarkan kontrak. Jadi ada di kontrak, ada juga dari prosedur yang kontraktor punya gitu. Jadi memang ini akan terintegrasi dengan prosedur-prosedur yang kita punya. Terus mereka juga akan tanyakan ini juga ya. Selain mereka tanyakan deliverable, mereka tanyakan increment, juga mereka tanyakan ini juga ya. Step for develop fit seperti apa. Nah ini teman-teman juga harus sesuai sama experience-nya ya. Ketika kita menghandle fit, apa aja sih step-stepnya. Nah itu yang kita bisa jawab ketika nanti ditanyakan seperti itu. Terus, nah ini ada fit output-nya tuh apa aja. Nah ini ada nih. Di sini ada saya sebutkan menjadi 4. Ada online diagram project scope for EPC kontraktor. Di sini ada overall project cost estimate. Nah, di EPC project ini, di EPC ini juga penting karena kita menentukan budget di sini. Biasanya tim budget yang akan mendevelop total biaya yang dikeluarkan, ya total biaya budgeting kita untuk sebuah project ini tuh seperti apa. Nah ini ada fit output-nya nih, ada 4. Jadi saya bagi menjadi 4. Nah, Bu Dewi, risknya tuh apa aja? Yes. wah, boleh saya tanya dikit Bu Dewi? Yes. Kalau yang IFR atau IFR rejected 51 tuh apa maksudnya Bu ya? Sama IFR approved 70 ya? Jadi gini, misalnya kita isut nih IFR 50%. Kita udah mengantongi 50% ya. Nah, 50%, 51 ini kalkulat dari si kontraktor biasanya. Jadi, nah ketika dokumen yang kita submit itu reject, itu ada nilainya segini. Ini ada nilainya gitu. Jadi setiap step incrementnya dia ada nilainya. Jadi itu memang kalau di fit, apalagi perusahaan yang lumayan besar ya. Jadi setiap kita melakukan tindakan itu ada nilainya. Dan untuk sebuah misalnya apa tuh namanya reportnya juga kita ada trik-triknya tersendiri. Nanti saya kasih tahu triknya ya. Jadi kita bukan cuma sekedar bikin report terus kita share ke mereka, tapi enggak, kita benar-benar mitigasi ketika terjadi delay, atau kita kasih ke mereka scope-nya mereka mana, scope kita apa. Nanti saya kasih contoh gimana kita membuat report ke perusahaan yang ke owner supaya dia tahu gitu, dibagi scope-nya dia mana, scope-nya kita mana. Itu penting banget. Buat apa sih? Nanti kita tahu dosa-dosanya ketika terjadi delay itu dosanya siapa aja. Kalau Terus situ apa Bu? apa? AFD, AFU, situ dan AFD, AFU, C1. Nah, yang ini adalah ini untuk desainnya aja nih. Nah, kan ada dokumen, ada desain ya. Nah, kalau yang desain cukup sampai di sini aja nih. Nah, Kalau yang ini juga misalnya kita oh, mau AFD ya. Mau AFD tuh reject. Ternyata reject. Nah, ini bisa nih. Nah, kalau reject itu kita bisa kasih nilai 91%. Dan itu bisa artinya dia 1% ya. Jadi kalau reject di sini dia kasih bobot itu 1%. Jadi ini nggak bakal ditanya, maksudnya nggak bakal tanya detail, dia cuma tanya step incrementnya aja. Untuk kalau kita interview, apa aja stepnya gitu. Oke. Oke Bu. Saya balik ke bawah ya. Oke. Gimana caranya? Nah, ini juga ini biasa ya. Ini
saya tulis di sini, tapi dia tidak banyak menanyakan ini. Gitu. Jadi yang ditanyakan spesial untuk ini aja. Jadi ini ada constraint itu apa, itu dia tidak menanyakan. Waktu itu saya tidak ditanyakan terkait constraint di Primavera itu apa. Tapi dia tanya milestone yang boleh di constraint itu apa? Maksudnya gini, apa aktiviti yang boleh di constraint itu apa aja? Dia bertanya itu juga. Jadi kita harus tahu nih, kita harus ingat apa sih yang boleh di constraint. Nanti saya kasih tahu schedule-nya. Terus di sini ada ini juga dia tanyakan juga gimana ini sebenarnya nggak ada nih what is the difference between the recovery schedule and revis enggak. Dia nggak tanya ini, dia akan tanya ke kita gimana caranya ketika terjadi delay. Apakah yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita step apa yang harus kita lakukan supaya delay itu bisa kita kejar gitu. Biasa kalau di perusahaan saya sebelumnya saya melakukan forecast. Jadi di schedule ini, di fit ini kita sering banget melakukan forecast gitu. Forecast schedule, terus kita sering itu akan kita karena kan membuat schedule, membuat engineering, membuat desain, membuat prosedur itu kan perlu pemikiran yang luar biasa ya, maksudnya kadang dia delay, kadang dia tidak tepat waktu, tidak telat submit. Nah, tugas kita sebagai planning engineer itu kita ada namanya meeting setiap minggu ya. Nah, kita akan tanya ke mereka forecast every week kita akan tanya ke mereka. Kita akan selalu komunikasi dengan engineering. Kita harus aktif remind, kita harus datangi dia satu demi satu setiap disiplin. Dan yang kita datangi biasanya adalah hanya lead-nya aja. Kita remind ke lead-nya, kita kasih tahu ini loh target kita ke depannya seperti ini loh yang bakal terjadi ketika kalian delay gitu. Berapa lama delay itu akan ada gitu. Jadi benar-benar kita komunikasi dengan engineering itu sangat-sangat sering gitu. Jadi kita akan rajin keliling-keliling. Tugas kita sebagai planning engineer yang saya bilang tadi mungkin 70%, 80% kesibukan kita gitu. Jadi di hari-hari tertentu kita sibuk, bisa di hari-hari lain kita nggak ada kerjaan gitu. Karena kita udah menyelesaikan misalnya reportingnya, terus kita bikin presentasinya seperti apa. Nah itu tapi kalau kita udah bikin report gitu kita bisa seharian gitu, 2 hari sampai malam kita kerjakan itu sampai selesai. After itu kita bisa santai. Nah, saya bilang fit itu gampang-gampang susah, tapi ini sangat krusial. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah yang bagian atas ini aja, lebih banyak bagian atas ini aja. Terus mereka juga bertanya gimana kita melakukan recovery schedule, misalnya ada schedule itu udah kemana-mana gitu. Dan biasanya klien akan meminta kita untuk merecovery schedule, membuat baseline baru, tapi dengan finish date-nya tetap sama. Terus, nah ini dia nih. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya bikin. Nah dia akan nanya ini nih. Di bagian ini dia nanya. Nah, bagaimana kita membuat man hours? Nah, dia akan tanya ke kita bagaimana cara kita membuat man hours untuk resource-nya gitu kan. Nah, itu ditanyakan juga. Jadi teman-teman juga harus tahu gimana cara. Di sini saya sudah membuatkan, jadi teman-teman bisa lihat di sini quantity dibagi productivity rate-nya seperti apa. Nah, ini ketika kita buat man hours, kita harus berkoordinasi dengan engineering manager. Jadi kita akan berdekatan dengan selain kita sama engineering-nya, kita sama engineering manager-nya juga. Terus forecast juga seperti itu. Kita akan berdekatan dengan engineering manager-nya untuk membuat pembuatan forecast. Kita remind ke teams dan biasanya ada 2 cara ya. Jadi biasanya kita bisa langsung ke engineering-nya. Ada yang kita memang harus ke engineering manajernya untuk membuatkan forecast. Jadi kita deliver ke engineering manager, dari engineering manager akan mendistribusikan ke tim engineering-nya untuk membuatkan forecast. Jadi ada berbagai cara gimana caranya supaya forecast itu terisi. Jadi memang di fit ini kita dituntut untuk
target selanjutnya apa, target selanjutnya apa, forecastnya seperti apa gitu. Pokoknya itu aja terus gitu. Emang kalau misalnya yang biasa di EPC gitu atau enggak di EPC gitu yang uh, sangat-sangat ini ya fast track ya kerjanya nggak ada. Tapi kalau di TIT ini lebih santai gitu. Tapi santai dia adalah fase yang paling krusial. Jadi teman-teman hati-hati di sini. Oke, saya akan buka gimana kita mendevelop sebuah schedule ya berdasarkan project saya sebelumnya. Saya stop dulu, saya share yang selanjutnya. Saya share fisik, bisa kelihatan tidak? Bisa lihat satu. Kelihatan? Ya. Oke. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh gimana kita mendevelop sebuah schedule ya. Jadi schedule ini kita bisa develop di fisik ya, di fisik. Terus, nah kebetulan dia dibagi menjadi, nah ini ada di kontrak. Jadi dia membagi menjadi 10 paket, 14 paket. Jadi ini WBS level 1 dia dibagi berdasarkan paketnya. Paket 1 sampai dengan 14. Terus dia akan masuk ke sini. Ini dibagi berdasarkan disiplinnya. Baru deliverable-nya seperti ini. Jadi teman-teman biasanya ini sampai level 3 atau level 4. Nah, untuk predecessor-nya, suksesornya, pasti teman-teman berpikir, ya udahlah, kita masukkan aja sesuai. Enggak. Ada satu kontraktor yang punya prosedur sendiri untuk membuat logik. Jadi dia ada di state di situ bahwa kalau aktivitasnya ini, suksesornya harus ini. Aktivitasnya ini, predecessornya harus ini. Itu ada. Jadi teman-teman hati-hati, tergantung sama company-nya masing-masing gitu. Jadi kalau di kontraktor ini tidak boleh kita membuat logik berdasarkan insting kita, nggak boleh. Jadi ada prosedurnya untuk kita membuat logik. Nah, kan kadang kita cara baca prosedurnya kan agak pusing ya. Cara yang gampangnya adalah kita panggil aja satu demi satu sesuai dengan disiplinnya. Jadi dia yang akan kita dampingi dia untuk kasih tahu ini logiknya kemana, ini logiknya kemana. Itu lebih mudah. Kalau teman-teman nggak mau baca itu prosedur sebanyak itu. Tapi kalau yang misalnya mau baca, kita bisa develop satu-satu dan kita panggil mereka untuk verifikasi apakah ini sudah sesuai gitu. Jadi yang saya share adalah prosedur untuk prosedur untuk pembuatan logiknya. Jadi itu beda ya, beda kontraktor, beda treatment. Jadi sini ada kita punya milestone juga. Jadi di milestone itu ini biasanya ada di kontrak. Hati-hati dengan ini nih. Ini ada, ini kayaknya kebalik deh nih. Ini kayaknya sebentar. Nah, ini harusnya 3D-nya 60 dulu, 60 baru 90. Jadi di fase fit ini kita akan membuat 3D-nya gitu. Jadi nanti ada yang namanya apa ya? Kelas, bukan kelas ya. Jadi ada training, bukan training ya. Apa sih kayak workshop ya. Workshop untuk 3D model khusus. Jadi di sini tuh ada, jadi kalau misalnya bilang 3D-nya, 3D itu ada di fit. Jadi untuk dia ada workshop khususnya. Jadi makanya dibikin milestone juga sih. Jadi, nah itu bisa dilihat di kontrak. Di kontrak ada milestone apa aja. Nah itu teman-teman perlu lihat tuh. Jadi jangan sampai kita nggak paham kontrak kita sendiri. Oke, saya kasih tahu cara untuk, ini ada satu contoh ya. Jadi dia membuat logik itu tidak asal dengan buat logik masukin aja semuanya proses sesuai dengan nggak bisa kayak gitu. Jadi ada prosedurnya. Terus saya share. Sampai sini ada pertanyaan kah? Bu, boleh lihat yang WBS-nya kah? Yang lebih detail, yang tadi fisik. Ini. Yang lain boleh ya, kalau mau bertanya, Bapak Ibu, silakan. Mungkin yang Central Processing Facility, Bu, yang work package 4.
Ya, ini dia. Ada paket. Ini ada disiplinnya. Disiplinnya Oh, dia punya disiplin wise langsung. deliverable. Gitu. Jadi work di sini dibagi mendasarkan work pack, terus disiplin, baru dia deliverable. Gitu ya. Oke. Saya stop share, saya kasih tahu gimana cara dia ngedevelop sebuah logic. Ini unik soalnya. Saya juga baru tahu, ternyata buat logic tuh nggak bisa sembarangan asal masukkan predecessor dan successornya aja gitu. Ternyata dia ada treatment sendiri. Sebentar, mana ya? Saya kasih contoh untuk manajemen kelas. Jadi kita masuk ke project manajemennya aja. Karena kita project control, jadi kita masuk ke project control. Salah satu aja yang saya share. Namanya kita bisa nyebutnya ini adalah manajemen kelas. Jadi salah satu kontraktor yang terbaik lah, terbaik di Jakarta. Dia punya prosedur yang namanya manajemen kelas. Nah, di sini ada nih. Dikasih tahu nih ke kita nih. Nah, ini udah ada. Jadi kita nggak, kalau kita rajin membaca. Jadi pertama kali saya masuk, saya suruh baca ini. Harus baca, harus hafal gitu. Nggak hafal, tapi harus baca dan harus pahami. Jadi di sini ada manajemen, ada engineering manajemen class list. Di sini ada dia code-nya ya. Nanti saya kasih tahu ya code-code-nya itu apa aja sih. Dia menentukan apa aja nanti saya kasih tahu. Jadi di sini ada manajemen coordination, ada cost control, ada planning control, ada document control. Now, ini adalah persentasenya. Ini ada di kontraktor ya. Jadi ini bukan punyanya klien, jadi ini punya kontraktor. Jadi kontraktor punya prosedur sendiri untuk membuat step-stepnya. Nah, di sini ada. Nah, ini dia yang saya bilang. Dikasih tahu kita bahwa area ini member saya bla 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 sampai sini, sampai ke 30 ini dia punya aktivitas-aktivitas. Kita lihat aktivitasnya. Nah, ini adalah, nah, di aktivitas yang ini ARC misalnya PC dengan dokumen bla 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 gitu. Dengan dokumen yang berhubungan sama ini, dia harus suksesornya harus ini. Nih. Suksesornya harus ini. Terus predecessornya harus ini. Jadi benar-benar nggak boleh sampai salah gitu. Nah, kalau saya cara gampangnya adalah karena saya ini kan ada banyak ya, banyak dokumen, ada ratusan dokumen gitu yang harus saya baca. Jadi saya secara ampuhnya adalah saya minta tolong sama lead saya, tentunya lead saya. Dia akan panggil engineering-nya untuk bantu saya membuatkan logik memang sesuai dengan dokumen-dokumen tersebut. Jadi logik-logik yang ada itu tidak serta-merta kita bikin sesuai dengan kemampuan kita, enggak. Tapi memang udah terverifikasi oleh si engineer. Saya kasih contoh ya satu misalnya. Ini saya stop share. Saya balik lagi ke fisik. Kita lihat ya logiknya. Misalnya kita masuk ke sini. Ada yang logiknya luar biasa. Nah, ini dia. Logiknya luar biasa kan? Misalnya satu dokumen ini tuh bisa kemana-mana tuh. Bisa ke sini, suksesornya. Predecessornya mungkin satu, tapi suksesornya bisa sebanyak ini. Jadi pembuatan logik ini nggak sembarangan juga. Ada yang satu misalnya, ada yang satu dokumen, tapi predecessornya banyak, kita lihat suksesornya. Nah, perlu diketahui bahwa suksesor dan predecessor ini semua harus terisi, nggak boleh sampai kosong. Harus terisi semuanya. Misalnya kita ke yang paling banyak itu adalah piping. Piping ini tersulit menurut saya. Nah, ini dia. Segini banyak predecessornya. Jadi teman-teman kalau buat logik itu, kalau nggak mampu membuat sebanyak ini, teman-teman bisa panggil timnya untuk membantu membuatkan logik. Nah, ini harus ada pertanyaan nggak terkait ini? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak lanjut ya. Nah, ini dia nih cara untuk Halo, ya, silakan. ini ada yang bertanya, apakah presentasinya nanti di-share? Kalau menurut Bu Dewi gimana? Ini terlalu
presidensial atau Ya, gimana? nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ya. Mungkin yang saya share itu yang awal aja tadi saya kasih yang fit, basic basic design, bla 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 itu boleh saya share. Tapi ini adalah nggak boleh saya share. Baik data fisiknya pun juga ya. Iya, nggak boleh. Jadi ini Iya. buat pembelajaran aja teman-teman. Jadi kalau teman-teman masuk ke company yang lumayan besar gitu, kita akan diatur sama dia. Jadi kita nggak usah pusing. Gimana ya logiknya kita nggak usah pusing gitu. Itu ada Hmm. prosedurnya gitu. Ada prosedurnya yang kita tinggal follow aja prosedurnya mereka. Jadi Mungkin yang tertarik bisa email Bu Dewi aja ya. ya, silakan, Boleh ya. silakan. Atau Jadi mau teman-teman, kasih juga. jadi teman-teman berusahakan setiap kita masuk ke company, misalnya kita join di company-nya orang, kita harus ke company misalnya yang lain gitu. Dia punya prosedur itu kita baca. Apalagi tentang berhubungan dengan schedule itu harus kita baca, itu harus kita pahami. Karena mereka punya role-nya sendiri dan kita nggak bisa nge-create sendiri, kita nggak bisa menciptakan sendiri sesuai misalnya ini sesuai sama experience saya gitu. Ya, boleh sesuai ini. Tapi dia punya prosedur yang harus kita ikuti. Jadi itu penting banget. Jadi nah paling enak adalah perusahaan yang memang sudah punya manajemen yang bagus. Jadi kita nggak akan pusing mikirin misalnya gini. Logiknya tuh kan ini banyak sekali ya, dokumennya banyak ya. Jadi kita bisa pakai tim engineer-nya untuk bantu kita membuatkan logik, atau kita bisa baca sendiri dan kita buat logik dan kita verifikasi ke tim yang lain. Jadi proses ini, pembuatan ini memang mempunyai proses yang panjang ya. Karena waktu itu saya buat ini sekitar waktu saya interview ya, karena ini interview di dalam negeri, tadi saya cuma ditanya kamu mampu bikin ini berapa lama, waktu saya tanya. Saya bilang 2 minggu. Terus setelah saya kerja ini nggak bisa 2 minggu, ini nggak bisa 2 minggu kayak nggak mungkin 2 minggu. Tapi kita kalau ditanya gitu ya udah saya sih jawab 2 minggu gitu aja. Pas sudah nanti eksekusinya seperti apa ya saya targetnya sesuai dengan ucapan saya aja. Tapi kalau misalnya makanya saya kan mengerjakan ini 2 minggu itu bisa nggak tidur-tidur gitu. Bisa 1 minggu saya kerja juga gitu. Jadi benar-benar yang harus selesai dalam 2 minggu itu. Karena udah komitmen saya waktu interview dibilang sama bosnya, usernya berapa lama? 2 minggu, oke 2 minggu. Jadi benar-benar krusial banget. Jadi ya pokoknya pede aja sih. Oke, ini saya stop share. Saya share lagi gimana cara kita mendevelop sebuah weekly report ya. Ini mungkin teman-teman bilang, "Alah, report aja." Tapi kita punya punya target sendiri ya. Misalnya punya template sendiri yang mungkin teman-teman bisa pakai ini ketika nanti masuk ke project fit gitu. Jadi ini yang paling krusial menurut saya ya. Bentar. Tadi saya udah lihat report. Terus kita bikin ini. Bentar, masih loading. Oke. Nah, saya share ya. Pasti akan tanya gimana cara kita untuk bikin progressing, ya nggak sih? Bikin progressing kita tanya-tanya ke ini aja lah, ke engineering. Ya, itu yang manual. Tapi ada yang lebih canggih lagi adalah kita bikin jadi di project ini kita bikin progress itu cut off-nya adalah di hari Jumat siang. Jadi kita punya cut off di hari Jumat siang. Jadi cut off-nya itu sebenarnya jam 00 ya, jam 00. Jadi kalau Jumat itu berarti jam 00, 00 pagi gitu. Jadi ditariknya itu adalah siang. Jadi sama dokumen kontrol ditariknya siang. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi ini adalah bentuk dari progresnya. Kita ada yang buat misalnya gini. Sorry. Nah, ini adalah bentuk dari report. Jadi report itu yang kita yang buat report, tapi yang keluar masuknya dokumen itu dilakukan oleh dokumen kontrol di sisi. Jadi dokumen kontrol itu akan nginput ya. Dia ada yang namanya kalau punya IDMS, ada yang tahu IDMS?
terus ada istilah lain, misalnya ada istilah lain selain IDMS yang fungsinya untuk keluar masuk dokumen. Jadi kita tahu keluar masuk dokumen itu apa aja dan berapa persen. Jadi setiap dokumen itu ada wake faktornya. Jadi nah ini ada wake faktornya, di sini ada wake-nya. Jadi udah ada. Jadi berapa persennya ketahuan. Jadi yang ditarik sama dokumen kontrol adalah report ini. Nah, report ini masih mentah, kita yang kelola. Kita yang kelola dalam sebuah progres, masuk ke dalam S-curve, terus ada per work packet-nya itu berapa persen per work packet, terus disiplinnya berapa persen. Nah, ini kita bisa ambil di sini. Jadi ini lengkap banget, ada WBS-nya, ada work packet-nya, terus ada aktivitasnya, terus ada percentage-nya, ada wake faktornya, ada semuanya, ada forecast-nya juga. Jadi semua ini lengkap. Kita yang mengelola ini menjadi sebuah report. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya cara progressing-nya seperti apa, nah ini salah satu yang dilakukan oleh kontraktor itu adalah dia membuat software sendiri. Pokoknya adalah software, kita bisa nyebutinnya IDMS. Jadi dia punya software selain IDMS dan ini fungsinya adalah menarik dokumen. Jadi menarik si report tersebut gitu. Jadi teman-teman ini mentah ya, masih mentah, nanti kita kelola. Nanti kita kelola dalam sebuah progresnya berapa, terus plan-nya berapa. Nah, setiap WBS-nya, misalnya setiap work packet-nya juga ada di sini berapa persen. Itu yang kita kelola. Jadi kita di sini pakai formula. Nah, kemampuan kita untuk Excel ini di challenge di sini gitu. Jadi kita bukan cuma sekedar plus minus sum gitu, enggak. Jadi benar-benar pakai formula di sini kita belajar. Kok pasti pertanyaan nggak pakai Power BI? Iya, nggak semua perusahaan pakai Power BI. Jadi ada yang memang pakai Excel dan Excelnya itu yang expert gitu. Jadi yang advice gitu. Jadi teman-teman bisa lakukan, misalnya selain kita tugas kita adalah membuat schedule, membuat report, dan report itu harus ada formulanya. Nah, itu salah satu skill yang harus kita miliki adalah kita paham menggunakan formula di Excel. Gitu. Kalau misalnya dia nggak ada Power BI, kita otomatis kita harus pakai Excel untuk membuat report. Jadi nanti di formula ini kita bisa tahu workpack nomor 1 itu udah berapa persen, workpack nomor 2 berapa persen, atau workpack nomor 3 berapa persen. Oke, saya kasih tahu contoh reportnya ya. Ya, saya stop share dulu. Saya ulangi lagi, ini adalah data dari DCC untuk kita kelola. Jadi DCC hanya mengeluarkan data mentah. Yang kelola percentage adalah project controller, planning engineer, atau kita sebut sebagai kalau di sini namanya planning engineer. Jadi kita yang kelola ini. Ya, saya stop. Saya kasih tahu caranya. Bentar. Terus mana ya? Bentar. Oke. Sebentar, masih loading, maaf. Aku kan biasanya ketiga. Oke, saya share ya. Ini adalah contoh reportnya. Ini contoh reportnya. Jadi data yang kita buat tadi itu akan menghasilkan S-curve. S-curve-nya ada per minggu dan per bulan. Jadi kalau kita bikin report, kita tinggal tarik aja. Jadi di sini ada yang per minggu, ada yang per bulan. Ini data yang tadi kita hasilkan. Terus di sininya ada, ini adalah per disiplin, per workpack. Jadi workpack ini udah berapa persen ada di sini. Jadi makanya saya bilang kalau kita bikin report ya, kita bikin bisa 3 hari kita nggak tidur gitu karena bikin report. Tapi after itu kita bisa santai 2 hari nggak ngapa-ngapain gitu, cuma nungguin report aja gitu lah, kayak
eh, kalau kita ke pit project ya, jadi nggak setiap hari kita sibuk, tapi kalau sekali kita sibuk itu benar-benar dan kita nggak bisa tidur, kita harus ngerjain ini semua. Ini formula-formula semua. Jadi kemampuan Excel kita di challenge di sini. Jadi teman-teman yang Excelnya masih so-so lah, harus ditambahkan lagi skill. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang memang menuntut kita untuk mahir di fisik, mahir di Excel, mahir di Power BI, itu udah biasa untuk seorang planning engineer. Jadi selain kita bisa memitigasi, selain kita bisa bikin risk, kita juga dituntut untuk menggunakan Excel dengan excellent gitu katanya sih. Oke. Ini adalah contoh escape-nya. Terus saya kasih tahu lagi contoh untuk report-nya ya. Jadi ada report yang memang teman-teman harus buat itu. Jadi sebentar. Oke, ini dia. Baru masih loading karena ini berat banget formulaan. Oke, saya buka ya. Buka di sini. Nah, ini. Nah, kelihatan ya? Nah, yang tadi kita buat tadi, nah, yang data-data yang kita dikasih sama di sisi ya, dokumen kontrol, ini ada ini ya, step-stepnya juga ada, jadi semuanya lengkap, kita bikin formula, terus ada biasalah, ini sini ada, nah di sini nih unik nih, engineering itu adalah kontraktor, jadi kita membagi menjadi dosa ya, saya sih nyebutnya dosa ya, dosanya engineering sama dosanya company. Jadi ketika tahu delay gitu, kita delay misalnya minus berapa persen, kita harus kasih tahu gitu, dosanya siapakah itu gitu. Jadi itu penting banget teman-teman. Jadi jangan sampai misalnya delay 10% gitu. Terus ya itu kan salahnya kontraktor atau salahnya company kan. Pasti kita sebagai kontraktor akan dituduh itu salahnya company. Nah, ini fungsinya kita adalah membagi dosa-dosa. Dosa antara engineering sama company. Itu harus. Jadi kalau yang di perusahaan-perusahaan yang udah memang bagus, dia akan membagi dosa-dosa ini. Jadi ketahuan siapa yang, ini dia formula-formulanya sebegitunya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di sini ada dia bagi berdasarkan disiplin ya. Jadi di sisi tadi dia membagi berdasarkan di report yang mentah tadi, ini bisa ditarik berdasarkan di sisi ya. Misalnya berdasarkan si disiplinnya. Di sini ada disiplin, ditahu. Nah, ini kasih tahu nih sama dia. Delay-nya si engineering berapa? Delay-nya company berapa? Nah, ini nih. Kalau kita sebagai project control udah ngeluarin kayak gini nih, kita bakal diserang kanan kiri. Misalnya ada yang missing, misalnya ada dokumen yang memang udah closing tapi di situ masih ini loh, masih ngegantung gitu loh. Nah, biasanya kita akan diserang nih sama engineering kita sendiri atau company-nya gitu. Jadi hati-hati membuat percentage untuk dosa-dosa mereka gitu. Jadi teman-teman tuh selain remind mereka, kita kasih tahu ke mereka, dosa kamu tuh ini loh, dosa ini. Nah, ini percentage ini ada detailnya apa aja? Ada detail. Pasti ada. Itu harus ada. Nah, ada lagi yang berdasarkan, ini adalah berdasarkan work packet. Nah, ini work packet-nya. Jadi dia bagi berdasarkan work packet. Nah, di work packet ada dosa-dosanya lagi nih. Dosanya ini sama dosanya ini. Jadi ini kemampuan untuk ini aja sih. Teman-teman bikin Excel aja sesuai dengan ini. Dari sini ada pertanyaan nggak? Ini ada beberapa pertanyaan, Oke. Bu Dewi. Jangan minta Pertama, di-share ya, Dok. mengenai durasi. Bagaimana menentukan durasi aktivitinya, Bu? Oke. Biasanya duration activity itu akan berhubungan sama man hours ya. Bener nggak sih?
Nah, biasanya kita sama engineering, sama manajer engineer-nya, antara manajer sama manajer kalau di company ini ya, di kontraktor ini manajer engineering-nya sama manajer eh, project control, dia akan berkolaborasi untuk menentukan man hours-nya. Dari man hours baru bisa terjadi, baru ada namanya duration gitu. Jadi mereka akan kasih tahu ke kita durationnya tuh berapa aja, berapa aja, berapa aja. Jadi itu semua tergantung sama si engineeringnya sendiri. Jadi yang menentukan itu berdasarkan man hours. Man hours dari siapa? Dari kolaborasi antara project control sama si engineeringnya. Jadi kita nggak bisa develop sendiri, kita harus sama-sama saling berpegangan erat gitu. Kalau sama-sama saling berpegangan erat untuk membuat man hours bareng-bareng. Biasanya sih cuman ini aja sih, cuman lead-leadnya aja. Oke, ada pertanyaan lain? Lalu untuk wake factor dari setiap dokumen itu dapatnya dari mana? Itu Apa dari yang man hours juga? Gimana? iya, dari man hours. Hours juga ya. Di man hours. Tapi kalau ada dua company ya, ini kan saya punya dua company, dua kontraktor yang saya masuk ke fit ya. Yang satu dia berdasarkan yang tadi saya share prosedur, yang satu berdasarkan man hours. Jadi prosedur yang tadi itu dibuat man hours. Kalau yang satu real man hours gitu. Jadi man hours-nya berapa dihitung baru dia kecuali yang tadi ya dia udah ngedevelop ini 10%, ini 10%, ini berapa persen gitu. Nah, itu baru dibagi ke man hours. Jadi setiap perusahaan punya treatment yang berbeda. Oke. Baik. Ini yang lain silakan ya kalau ada pertanyaan. Ini sekarang saya juga mau bertanya, Bu. Yes. Mengenai delay tadi, ini yang menarik. Menghitung delay-nya apakah ke days, Bu ya? Artinya komitmen mereka harus balikan dokumen setelah 7 hari, kalau lewat dari 7 hari dihitung delay per harinya, atau ada metode lain yang digunakan untuk delay tadi. Delay itu yang saya bilang tadi, dosa-dosa. Kita punya dosa ya. Kontraktor punya dosa, company punya dosa. Jadi di dosa-dosa itu kita breakdown. Ini kita saya kasih tahu ada breakdown-annya. Jadi dikasih tahu sama mereka, kamu udah 7 hari atau lebih dari, misalnya kita punya cut off setiap dokumen masuk ke mereka harus review itu 14 hari setelah ini ya, setelah mereka submit kan, setelah submit. Nah, kalau itu lebih dari 14 hari, kita akan kumpulin dosanya mereka. Itu yang kita share ke mereka. Itu ada, nih saya share ya, itu ada. Jadi di report ini sangat-sangat lengkap gitu. Dosanya ada, TQ-nya ada, terus milestone-nya ada. Tadi saya kasih summary-nya, apa aja isi-isi di weekly. Jadi isi di weekly itu bukan cuma sekedar bikin progressing, ini enggak, tapi weekly-nya itu benar-benar komplit. Nah, saya kasih tahu, ada listnya, kalau nggak salah ada 14 list ya yang harus diisi. Nah, saya buka ya satu aja. Oke. Oke, mana ya? Tadi ada dokumen delay. Nah, ini dia. Kita buka ya. Ini saya buka dulu yang dokumen delay. Gimana sih cara menentukan dokumen delay? Oke, kita buka di sini. Nah, ini adalah contoh menentukan dokumen delay. Nah, ini nariknya pakai apa kita? Ingat, kita harus bisa formula. Pivot table kita harus canggih. Formula kita harus canggih. Jadi ini cara nariknya. Karena ini penting banget. Jadi di sini ada nih delay. Ini ada delay by engineering. Engineering itu kita sebutin adalah kontraktor. Dan ada yang namanya delay company. Nah, ini dibagi. Nah, ini dia nih yang saya bilang tadi, ini breakdown-annya apa aja. Ini ada delay summary company sama engineering. Jadi dibagi-bagi. Oh, ini enggak ada, ini cuman ini doang ya. Ini cuman company-nya aja. Jadi ada dua ya. Ini ada engineering, ada delay engineering sama delay si company. Jadi delay engineering ini yang kita share ke tim kita. Apa aja, ini ada berapa dokumen, apa aja dokumennya, ini dia. Dokumennya ini dia. Jadi hati-hati menentukan ini. Kadang kalau kita nge-share-nya salah, ada yang ngamuk ya, tim kita sendiri. Itu pertengkaran itu sering terjadi. Jadi misalnya, tapi kita menanggapinya slow aja gitu. Karena mereka juga stres kan. Engineering itu stres.
terus dikejar deadline, ya nggak sih? Kita kan cuma ngitungin progresnya aja gitu. Kita tim yang oke lah progres ini sudah, kita cuma monitoring mereka aja. Tapi mereka yang susah mengerjakan si dokumen itu gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi sama kita, gunakanlah komunikasi yang baik kepada mereka. Ketika kita minta progres ke mereka, dan gunakanlah itu cara yang baik gitu. Karena mereka juga pasti marah-marah mulu kerjanya. Itu udah biasa. Jadi ini yang kita share ke mereka, share di satu report, kita share dosa-dosanya engineering kita, dosa-dosanya company itu seperti apa. Ini detailnya. Jadi persentasenya berapa, jadi kita bisa tahu bobotnya mereka tuh sekian persen gitu misalnya. Dia ada weight-nya, kita bisa lihat, oh ternyata kita bisa lihat di area sini ya, ini delay kan misalnya kita lihat yang masih, oh ini udah 100% semua ya. Enggak, yang belum ini yang 40% nih. Kita lihat di sini. Kontribusi terbanyak itu dokumen apa sih, bisa dilihat di sini. Ini kan ada 5.000 bla 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 bla, berarti dia punya kontribusi terbanyak. Dia baru, nah itu yang kita remind ke mereka. Nah, biasanya ini akan terjadi pertengkaran ya. Jadi hati-hati saat kita narik, dan kita harus terus memantau di sisi kita bahwa selain jadi kita harus tahu ya dokumen-dokumen yang keluar masuk juga perlu tahu, selain supaya di sisi kita menginput ke dokumen itu benar gitu. Jadi kita harus pantau juga. Terus saya kasih tahu ya tentang weekly-nya. Ini weekly-nya jadi bukan monthly nggak usah ya, weekly aja. Nah, lebih kredit. Sini ada weekly-nya. Apa aja sih yang jadi bukan cuma sekedar bikin weekly, dia ada prosedur sendiri, dokumennya tuh banyak. Ini dia. Ini ada summary-nya yang harus disubmit. Ini yang harus disubmit setiap minggu. Makanya saya bilang tadi, kalau kita udah bikin report, kita bisa 3 hari nggak tidur ini. Misalnya di sini ada MDR. MDR itu dapatnya dari Master Document List ya. Master Document Register, sorry. Ini kita bisa dapat dari DCC. Di sini ada technical TQ. Sini ada TQ-nya. Terus ada detail yang saya bilang tadi, percentage untuk work pack-nya. Terus ada milestone table-nya. Jangan lupa ini milestone table-nya kita harus, jadi di kontrak itu ada milestone. Nah, kita buat milestone sendiri. Nah, kita bisa checklist mana aja yang udah closing. Jadi teman-teman harus buat juga. Terus ada deliverable statusnya, plan, aktual, bla bla bla. Ada dokumen delay-nya. Nah, ini yang paling krusial nih. Lihat-lihat ini. Di sini kita bisa perang nih sama orang-orang. Terus ada overall S-curve, ada actual plan, ya. Terus ada 6 minggu ke depan apa aja sih targetnya. Nah, kalau udah mendekati dia akan minta bukan 6 lagi, 2 minggu. 2 minggu. Terus ada manpower histogram, by disiplin. Ini ya gitulah ya. Ini ada subkontrak status material, jadi ada COI, jadi material-material yang long lead ya, biasanya dikumpulin di dalam sini dan statusnya seperti itu. Dia yang kontraktornya siapa, vendornya siapa, di sini ada. Jadi di sini lengkap banget. Jadi bukan cuma sekedar bikin plan aktual enggak, no. Ini harus kita provide untuk klien. Nah, ini sebanyak ini gitu. Jadi di Fit ini ada 2 tim ya. Kalau dari saya dulu yang masuk awal tuh, saya masuk timnya EPC-ACC. Jadi saya nggak buat ini, saya hanya buat schedule EPC-ACC untuk bidding ya. Jadi di Fit itu kita planning engineering. Kalau misalnya ada yang kedua-duanya jalan, ada yang ngerjain Fit, ada yang ngerjain EPC-ACC, itu hebat banget. Tapi waktu saya benar-benar dibagi, awal tuh saya ikut Fit, saya di scope-nya adalah EPC-ACC. Jadi saya nggak ngerjain ini semua, itu orang lain yang ngerjain, saya khusus bikin schedule untuk EPC-ACC. Ketika saya masuk ke perusahaan lain, saya khusus buat ini, tidak ikut ke EPC-ACC. Saya bilang sama bos saya, Bapak, ini udah banyak, bisa nggak saya nggak ikut EPC-ACC? Karena EPC-ACC lebih berat lagi gitu. Jadi saya pengen, kayak saya bilang tadi, saya punya Fit, maksudnya bikin schedule, saya punya 2 hari untuk santai-santai gitu. Terus baru saya bikin ini. Jadi itu tergantung bosnya ya, bisa negosiasi atau enggak. Tapi kalau misalnya bos minta kita bikin EPC-ACC juga, schedule EPC-ACC juga, atau kita buat Fit juga, ya sudah, itu terima aja. Memang itu bagian dari gaji kita. Jadi kalau misalnya yang saya bilang tadi, saya masuk ke 2 company,
2 kontraktor, yang satu saya khusus untuk FPC-SCC. Jadi di FPC-SCC itu bikin schedule untuk bidding untuk FPC-SCC-nya. Jadi 2 bulan pertama saya study. Jadi dia ada pipeline, jadi pengadaan pipeline di bawah laut. Nah itu saya study. Gimana metodenya itu tiap hari saya ngeliatin yang namanya YouTube, baca, lihat YouTube, gimana flow-nya, gimana metodenya, itu benar-benar harus kita tahu. Selain itu berkoordinasi dengan si engineering kita. Tapi kita harus punya pengetahuan sendiri gitu. Pengetahuan juga karena kita yang ngedevelop itu. Terus kalau di sini saya khusus spesialis untuk pembuatan report semuanya. Dan ini report udah banyak memakan waktu. Jadi teman-teman kalau misalnya misalnya teman-teman di feed terus dua-duanya itu hebat banget. Itu saya acungi jempol. Kalau udah pusing sendiri gitu. Oke. Terus saya kasih tahu cara, ada lagi yang belum saya share. Kita 5 menit lagi ya. Bentar. Apa lagi yang belum saya share adalah, oh ya, saya kasih tahu main power store. No. Apa lagi ya? Oh ya, nah teman-teman juga diwajibkan untuk membuat presentasi. Meskipun yang presentasi adalah bos kita. Jadi teman-teman harus buat presentasi. Presentasinya apa aja isinya? Oke, saya buka ya. Oke, saya hapus dulu ini logonya. Jadi teman-teman harus buat yang namanya presentasi. Bentar ya. Saya buang dulu logonya karena ini nggak boleh. Biasanya yang presentasi adalah bos kita. Jadi kita yang menyiapkan data-datanya. Kalau yang perusahaan benar ya. Jadi kita yang bikin presentasinya. Kita nggak boleh bikin asal ya, kita harus koordinasi juga sama engineering. Jadi ini harus berkolaborasi dengan engineering lagi. Karena memang kita bergantung sama engineering. Selain bergantung sama Tuhan, kita bergantung sama engineering juga. Oke, saya buat nih dia. Ini contohnya. Ini adalah contoh dari ini dia. Jadi ini benar-benar presentasi yang sangat-sangat komplit. Nah, ini dia. Terus ada apa aja di sini kan. Isunya apa aja, area concernnya tuh apa. Ini kita yang buat, ini report yang kita buat, kita input ke sini, terus ini ada percentage-nya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang outstanding, apa aja. Ini terus ada fit close out report-nya seperti apa. Ini lengkap banget. Ini ada apa namanya, engineering step. Jadi berdasarkan disiplin. Ini ada misalnya aktivitasnya tuh apa aja selama seminggu. Terus aktivitas plan-nya. Ini cara kita dapetinnya dari mana? Dari engineering. Jadi kita buat kita masukkan sesuai sama weekly report. Pasti teman-teman pasti bilang gini, kan sama aja kayak weekly report. Enggak. Teman-teman bikin memang harus sesuai dengan weekly report. Nanti kita lempar ke engineering-nya. Jadi engineering yang akan review ini. Tapi sebelumnya kita udah buat sendiri. Jadi nanti ini HAZOP, ini penting banget nih, HAZOP dan SIL. HAZOP itu harus ada karena dia punya workshop sendiri nih si HAZOP. Terus ada ini yang saya bilang tadi workshop, ada workshop 3D ya. Nah ini juga ada aktivitasnya, konstruksi itu apa aja. Nah ini harus kita verifikasi ke teman-teman yang engineering. Jadi nggak bisa kita sendiri ya. Kita mendeliver dari weekly ke presentasi,
Nah, dari presentasi itu teman-teman engineering akan review. Nah, ini adalah LLI ya, procurement-nya. Jadi siapa aja yang beli dan apa aja yang dibeli. Ini interface-nya, nah gitu aja. Stop screen ya. Jadi selain kita buat weekly, kita buat monthly, kita buat awal-awalnya sih pasti berat ya, karena tapi kalau udah 60% ke atas itu kita udah santai banget, udah nggak crowded awal-awal, karena ini kan fast track ya, jadi cepet gitu, kerjanya harus cepet, semuanya harus cepet, kalau nggak ya domelin sama bos. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri, mungkin 5 menit lagi. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Bu Dewi, boleh ditunjukkan milestone list-nya, Bu? Untuk fit ini apa aja? Oke, bentar ya. Sebenarnya sih ada di kontrak ya, jadi teman-teman bisa lihat. Atau dijelasin aja nggak apa-apa, Bu. Biasanya apa yang jadi milestone? Oke, saya jelasin aja ya. Milestone-nya, oke. Jadi ini tergantung sama ini ya. Biasanya dia ada yang paling krusial ya. Dia ada efektif date-nya tuh tanggal berapa, itu awam ya. Terus engineering, terus ada 3D modelnya itu kapan, terus ada yang 3D model ya, 3D model, terus yang PNID first issue untuk semua PNID itu kapan, terus first issue information management plan itu kapan, terus ada workshop ya, ada workshop 30% 3D model review, ada 60%, ada 90%, itu ada step-stepnya. Jadi nggak sekaligus, jadi dari 30, 60, kalau di sini dia 60, 30-nya nggak di state, jadi 60% sama 90% ini penting, karena ini ada workshop sendiri loh, si 3D model ini. Workshopnya berhari-hari, sama Hajob itu ada workshop sendiri. Terus dia ada completed of the fit phase, jadi dia kapan completenya, terus dia ada sudah teknologi risk assessment, jadi kita kapan isu untuk risk assessment dan quantitative risk assessment reportnya kapan, terus ada isu engineering technical komersial, proposal for efficiency cost contract itu ada kapan, terus ada schedule efficiency-nya kapan mau disubmit, isu update efficiency execution plan, ada efficiency schedule-nya tuh kapan. Jadi cuman milestone-nya itu biasanya ada di kontrak. Tapi milestone ini harus dipantau setiap hari, setiap minggunya. Nah, ini koordinasinya ke siapa? Lagi-lagi ke engineering. Jadi kita tergantung sama engineer, report semua tergantung engineer. Nah, yang perlu kita siasati adalah kita harus punya hubungan baik dengan engineering. Itu harus. Nah, kita harus pegang yang namanya lead-nya. Kadang PM kita nih, dia harus berkontribusi, misalnya dia masukkan, misalnya gini, ada report yang memang dia scope-nya dia gitu. Nah, kita harus hati-hati bicaranya sama dia, Pak, minta tolong gitu. Jadi penting banget gitu komunikasi yang baik kepada mereka. Karena kita harus ketemu sama orang-orang yang bukan cuma sekedar engineering-nya, tapi lead-leadnya juga dan PM kita, karena ada scope PM yang harus diisi sama dia, dan itu kita harus mintanya tuh baik-baikan, baik-baik. Jadi intinya ketika kita di fit, kita harus sikap kita harus nice aja gitu, karena kita butuh dia gitu. Ya, seni komunikasi lah. Iya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke. Bentar, saya kasih yang belum saya sharing. Tunggu sebentar. Kayaknya udah semua ya. Manajemen kelas udah ya semua. Bu, ada kontrol productivity engineer-nya nggak ya? Mungkin man hours setiap sivil, berapa man hours yang dia sudah offer? Ada ya? Ada, itu ada di, jadi di apa namanya, di
Oh iya ya, ada lagi saya lupa. Di mana? Karena Di Fit reportnya, kan jualan man hours kan. ya, di reportnya di sisi itu ada. Jadi softwarenya dia tuh ada, productivity-nya tuh ada. Oh iya, ada lagi kita bisa gini loh. Kan ada gini ya, dokumennya nambah ya. Dokumennya nambah terus Ah, kita dari mana ya ngambil man hours-nya, iya nggak sih? betul. Nah, itu kita masukkan ke buffer. Jadi Oke. selain kita buat workpack 1, workpack 2 dan seterusnya itu ada man hours, kita buat buffer. Jadi buffer itu yang kita ambil ketika ada dokumen yang nambah. Jadi kita ngambil buffer. Saya kasih share-nya. Saya share dulu deh. Jadi itu ada di report ya. Jadi nggak bingung ketika ntar kalau misalnya nggak dipakai ya berarti udah 100% nih. Ntar saya cek dulu ya. Table ini dia. Kayaknya ini ada. Nah, ini dia ada. Kebetulan ada. Share, saya kasih di sini. Nah, kalau lihat ini ada, ini enggak buffer ya. Total man hours-nya segini. Buffernya segini. Nah, ini kalau misalnya kita ada di departemen engineering nambah dokumen, ngambil aja ke buffer. Buffer. Sini konstruksi ngambil ke buffer. Jadi ada buffer di sini. Itu penting. Jadi teman-teman gak usah bingung. Ntar dia kalau nambah dokumen kemana? Ada buffer. Makanya kita punya buffer di sini. Oke? Oh, man hours-nya project management besar ya, Iya. 20.000, Iya. hampir menyamai sivil. Itu kita yang create. Tapi dokumennya banyak memang. Dokumennya penting semua. Kalau proses oke lah, 49.000 karena memang man-nya Fit kan adalah orang-orang proses ya. Benar. Kita harus lihat lagi nih di sini nih. Ini strategi untuk kontraktor ya. Strategi. Jadi kontraktor bermain strategi. Bagian mana yang harus dibesarin. Nanti kalau kayak ini kan tadi kan dia bilang manajemen ya. Nah, di project manajemen ini ada dokumen-dokumen, mungkin dokumen penting ya. Kalau kita breakdown apa aja dokumen-dokumennya. Nah, project manajemen ini kan di awal kan. Itu yang bisa naikin progres. Trik. Jadi man hours ini kan dari mereka nih, dari si klien. Nah, ini yang breakdown adalah kita sendiri, si kontraktor yang breakdown. Geotek hanya 49 Bu ya. Memang sedikit ya porsi geotek ya. Dikit. Nggak banyak. Oke. Oke. Udah bisa closing Bu, kalau nggak ada lagi pertanyaan. Ya, kalau jika tidak ada pertanyaan, saya closing ya. Silakan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bu Dewi dan Bapak Ibu semua. Mungkin demikian dulu ya sesi kita pada malam hari ini. Insya Allah di lain waktu kita akan ada sesi-sesi lain. Silakan kunjungi websitenya PM Prodigi, yaitu pmprodigi.com, atau ke fanpage-nya yang di LinkedIn ada. Bisa cek di Project Management Prodigi. Jadi di sana kita akan selalu update. Ya, kita usahakan setiap bulan itu minimal ada satu sesi. Harapannya dengan sesi tersebut menambah wawasan, menambah keilmuan teman-teman di bidang project management khususnya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada bagian sesi terkait engineering, procurement, ataupun dan lain-lainnya. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Demikian sesi kita. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Jika ingin dapat kontak Bu Dewi, mungkin bisa hubungi Prodigi langsung ya. Nanti bisa kami jembatani. Kira-kira begitu ya, Bu Dewi? Atau mau langsung share aja nih nomor rekening Bu Dewi? Silakan di-share aja. Nomor rekeningnya nggak mau di-share? No. Demo transfer mungkin ya. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih Bu Dewi. Oke, waalaikumsalam. Izin keluar ya. Ya, izin live Bapak Ibu.